Hai, kembali lagi di kelas online. Di video kali ini kita akan pelajari tema 3, tokoh dan penemuan, dan subtema 2, penemuan dan manfaatnya di pembelajaran 4 pada mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Topik pertama kita adalah kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan agar semua individu mendapatkan haknya secara layak. Kewajiban harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Jadi hak dan kewajiban adalah sesuatu yang harus seimbang. Untuk mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban kita. Tentu saja dalam melakukan kewajiban kita harus didasari dengan bertanggung jawab agar kita melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Nah, sebagai seorang siswa, kalian tentu saja memiliki kewajiban. Sudahkah kamu melaksanakan kewajibanmu dengan bertanggung jawab? Dan apa saja kewajibanmu sebagai seorang siswa atau pelajar? Mari kita cari tahu. Yang pertama, kewajiban kalian sebagai seorang siswa atau pelajar adalah berkewajiban untuk menghormati guru kalian masing-masing ya. Jadi guru harus kita hormati karena adalah sebagai seorang orang tua di sekolah, selain itu adalah sebagai pembimbing kita di sekolah. Bagaimana cara menghormati seorang guru? Yang pertama, kita dapat memberi salam ketika bertemu agar kita tidak terkesan cuek atau acuh tak acuh terhadap guru. Maka sebaiknya kita mengucapkan salam kepada guru kita jika kita berpapasan atau bertemu. Salamnya bagaimana? Bisa mengucapkan selamat pagi Bu Guru, selamat pagi Pak Guru, atau selamat siang sesuai dengan waktu. Oke? Nah itu, memberikan salam. Yang kedua, berbicara yang sopan ketika berbincang dengan guru. Nah ini, anak-anak harus membedakan saat berbicara dengan teman dan saat berbicara dengan guru. Kalau berbicara dengan teman, biasanya kalian santai. Nah, kalau dengan guru, usahakan berbicaralah yang sopan. Bagaimana kamu berbicara dengan orang tuamu, dengan orang yang lebih tua. Tentunya kita harus berbicara dengan kata-kata yang lebih sopan. Yang ketiga, mematuhi bimbingan atau arahan guru. Nah, sebagai pembimbing dan kalian sebagai seorang siswa tentunya harus patuh ya, agar apa yang diberikan atau yang dibimbingkan kepada kita itu bisa kita kita kerjakan atau kita praktekkan ya. Itu namanya patuh. Dan jangan sekali-sekali menentang atau tidak mematuhi bimbingan atau arahan guru. Kalau itu bagus, tentunya patut kita patuhi ya. Kalau tidak, bisa kita tanyakan kembali apakah ini memang benar atau tidak. Ya, tentunya dengan cara yang baik. Oke, yang keempat yaitu memperhatikan guru saat sedang menjelaskan sesuatu. Ini sangat penting. Kalau kalian tidak memperhatikan, otomatis kalian tentunya tidak akan tahu apa yang disampaikan. Yang terakhir, kita wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Tentu saja tugas-tugas ini adalah bertujuan melatih kita untuk mempraktikkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari ya, untuk kebaikan kita. Nah, kita wajib mengerjakan tugas-tugas tersebut. Nah, jadi itu adalah poin-poin yang bisa anak-anak lakukan dalam kewajiban anak-anak menghormati guru. Kemudian yang kedua, kita sebagai pelajar atau anak-anak sebagai siswa wajib untuk menjaga nama baik sekolah. Bagaimana cara menjaga nama baik sekolah? Yang pertama, kita
tidak boleh berbuat onar, ya, berlaku seenaknya atau merusak fasilitas umum, ya, membuat onar itu tidak boleh. Kalau kalian berbuat onar kemudian diketahui oleh masyarakat, otomatis sekolah kalian juga dicap jelek. Nah, untuk menjaga nama baik sekolah, tentunya kalian harus berperilaku baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan tentu saja berbuat onar itu memang perilaku yang harus kalian hindari, ya. Karena itu merugikan kalian dan orang lain. Yang kedua, bersikap sopan di sekolah dan di luar sekolah. Yang ketiga, tidak memakai seragam sekolah pada saat di luar jam sekolah. Jika anak-anak sudah selesai jam sekolah, anak-anak pulang ke rumah, mau pergi ke warung, setidaknya anak-anak gantilah pakaian anak terlebih dahulu, ya, menggunakan pakaian di rumah atau pakaian sehari-hari di rumah, ya, kalau mau beraktivitas di luar rumah, karena jam pelajaran atau jam anak-anak sekolah sudah berakhir, ya. Yang pertama, tentunya agar seragam kalian tidak rusak. Yang kedua, untuk menjaga nama baik sekolah ketika anak-anak berada di luar sekolah, ya, agar terlihat disiplin anak-anak, di mana anak-anak lingkungan sekolah menggunakan seragam sekolah. Kalau di luar lingkungan sekolah, gunakanlah pakaian sehari-hari. Yang keempat, ya, mengikuti lomba-lomba dan mempunyai prestasi. Nah, ini tentu saja akan menjaga nama baik sekolah. Selain anak-anak bisa berprestasi dan membanggakan orang tua, prestasi anak-anak ini juga akan menaikkan nama baik sekolah anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, membuat tugas dengan baik, ya, disiplin. Yang selanjutnya adalah berpakaian yang rapi. Dan yang terakhir adalah hormat kepada tamu yang datang ke sekolah, ya. Siapapun yang datang ke sekolah, silakan anak-anak ucapkan salam. Ya, itu termasuk hormat kepada tamu yang datang ke sekolah kita. Biarpun anak-anak tidak kenal, tetap anak-anak memberikan salam. Kemudian yang ketiga, kewajiban anak-anak adalah untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Bagaimana caranya melakukan kewajiban ini? Yang pertama, fokus terhadap pelajaran di sekolah. Yang kedua, selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Ini akan membuat anak-anak lebih senang untuk belajar karena selalu ingin tahu terhadap pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, tekun dan rajin mengerjakan latihan pelajaran dari guru. Jika anak-anak tekun dan rajin, otomatis anak-anak dari tidak bisa nanti akan perlahan-lahan menjadi bisa, asal tidak patah semangat, ya. Harus tetap tekun dan rajin. Yang terakhir adalah memiliki tekad yang kuat untuk menggapai cita-cita. Nah, tentunya anak-anak pasti memiliki cita-cita, ya. Untuk mencapai cita-cita anak-anak tersebut, anak-anak harus bertekad teguh dan kuat. Nah, itu adalah kewajiban untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Kewajiban anak-anak selanjutnya sebagai siswa adalah untuk mentaati peraturan sekolah. Bagaimana mentaati peraturan sekolah? Yang pertama, yang paling penting, datang tepat waktu ke sekolah. Kemudian melaksanakan piket untuk membersihkan halaman ataupun ruang kelas. Ini berkaitan dengan disiplin anak-anak. Yang kemudian mentaati segala tata tertib sekolah. Nah, itu adalah kewajiban anak-anak, ya, harus kita laksanakan. Agar apa? Nanti kita mendapatkan hak kita sebagai seorang pelajar.
tentunya kewajiban ini dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Dengan melaksanakan kewajibanmu dengan penuh rasa tanggung jawab, maka kebiasaan baik tersebut akan membentuk dirimu menjadi siswa yang disiplin dan berprestasi. Nah, itu ingatlah dengan baik ya, selalu diingat. Itu pesan Bapak kepada anak-anak. Kemudian kita lanjut ya. Anak-anak boleh istirahat dulu atau kita bisa lanjut ya. Bisa pause video ini. Anak-anak bisa lanjut nanti. Oke. Baiklah. Topik selanjutnya adalah di pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan memperhatikan penempatan tanda baca serta pemilihan kata yang tidak memiliki maksud yang rancu atau terbelit-belit. Bagaimana ciri-ciri kalimat efektif? Mari kita pelajari ya. Yang pertama, cirinya adalah kesepadanan struktur. Nah, apa itu? Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. Nah, kesepadanan struktur ini yang pertama, pastikan kalimat yang dibuat minimal mengandung unsur subjek dan predikat. Nah, ini sudah kita bahas ya sebelumnya di video yang lalu. Apa itu subjek? Kata ganti orang ya. Apa itu predikat? Kata ganti kata kerja. Ya, predikat itu kata kerja. Subjek itu kata ganti orang ya. Subjek contohnya apa? Misalkan Andi. Nama orang ya, Andi. Ayah, ibu. Kemudian predikat contohnya apa? Kata kerja ya. Menyanyi, menari. Apalagi melukis. Ya, itu contoh-contoh kata kerja. Nah, jadi ciri yang pertama kalimat efektif kesepadanan struktur ini adalah pastikan kalimat itu mengandung minimal subjek dan predikat. Contohnya apa? Contohnya ini. Andi ke sekolah. Nah, ini kalimat tidak efektif. Kenapa? Karena tidak ada predikat. Ya, Andinya ini subjek, kemudian ke sekolah ini keterangan ya, tidak ada predikatnya. Nah, yang benar adalah Andi pergi ke sekolah. Jadi pergi itu adalah kata kerja atau predikat. Itu kalimat efektif, ciri yang pertama. Kesepadanan struktur. Kemudian hal yang kedua adalah tidak bersubjek ganda. Ya, bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contohnya, yang adik demam sehingga adik tidak dapat masuk ke sekolah. Nah, ini tidak efektif karena subjeknya ganda. Ya, yang benar adalah adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Nah, nanti kalau jika anak membuat kalimat, hindari penggunaan subjek ganda dalam satu kalimat ya. Jadi yang betul adalah ini. Oke, kita masuk ke ciri yang kedua, yaitu kehematan kata. Jadi di sini ada dua hal yang membuat kalimat menjadi boros kata sehingga tidak efektif. Yang pertama, menyangkut kata jamak. Jamak itu artinya lebih dari satu. Ya, kalau tunggal itu satu, jamak itu lebih dari satu. Contoh kata jamak. Yang pertama yang tidak efektif ya. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Itu tidak efektif. Yang kedua, ini yang efektif. Siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Itu yang efektif. Nah, apa bedanya? Iya, yang ini ada para, yang ini hanya siswa-siswi. Nah, mengapa ini tidak efektif? Mengapa ini efektif? Nah,
Ini penjelasannya. Kata para ya merujuk pada jumlah jamak. Para itu kan menunjukkan lebih dari satu orang ya. Sementara siswa-siswi juga menunjukkan jumlah siswa yang lebih dari satu. Jadi hilangkan salah satu kata yang merujuk pada hal jamak tersebut. Ya. Tidak mungkin kita menghilangkan siswa-siswi ya. Jadi yang paling mungkin adalah kita menghilangkan kata para. Ya. Jadi kalimatnya menjadi siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ya. Hal yang kedua, mengenai kata-kata bersinonim. Bersinonim itu maksudnya adalah persamaan makna. Ya. Contoh kata sinonim. Ia masuk ke dalam ruang kelas. Itu tidak efektif. Yang kedua, ia masuk ke ruang kelas. Nah, ini yang efektif. Ya. Apa bedanya ia masuk ke dalam ruang kelas dan ia masuk ruang kelas? Nah, di sini ada kata ke dalam ya. Kata masuk dan kata ke dalam sama-sama menunjukkan arti yang sama. Namun, kata masuk lebih tepat membentuk kalimat efektif karena sifatnya yang merupakan kata kerja dan dapat menjadi predikat menurut prinsip kesepadanan struktur. Ya, menurut prinsip ciri yang pertama. Jadi kita menggunakan kata masuk. Ya. Jadi kalimat efektifnya adalah ia masuk ke ruang kelas. Jadi bukan ia masuk ke dalam ruang kelas sebetulnya. Nah, jadi itu ciri yang kedua, kehematan kata. Ciri yang ketiga, kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Ya, imbuhan atau kata depan ya. Pada intinya kalimat efektif harusnya berimbuhan paralel dan konsisten. Konsisten itu tetap artinya ya. Yang kedua, jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, jadi imbuhan itu ada banyak, ada me, ada ke, ada ber, di, se, pe, ter, per. Nah itu imbuhan. Kalau imbuhannya me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Ya, contohnya ini yang tidak efektif. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Nah ini tidak efektif karena tidak paralel dan tidak konsisten. Ya, harusnya nih imbuhan membuang, memilah, harusnya tidak imbuhan pe. Nah yang benar adalah hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Itu yang efektif sesuai dengan ciri yang ketiga, paralel dan konsisten. Oke. Ciri yang keempat, ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat atau kata kerja. Akan tetapi dalam beberapa kasus tertentu, kalimat bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun pun. Gimana contohnya? Ini contoh yang tidak efektif. Kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Itu tidak efektif. Yang efektif, sapulah lantai rumahmu agar bersih. Nah, penggunaan partikel lah. Ya, kamu sapulah, enggak. Kita letakkan kata kerja di depan subjek. Ya, sapulah lantai rumahmu agar bersih.
Jadi seperti itu cara menggunakan partikel lah dan pun untuk penegasan kalimat. Oke, jadi itu ciri-ciri dari kalimat efektif ya. Yang kelima adalah kelogisan kalimat. Logis itu artinya masuk akal ya. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat penting menyangkut kelogisan kalimat yang kita buat. Kelogisan adalah atau masuk di akal ya. Berperan penting untuk menghindari kesan ambigu. Ambigu itu adalah bermakna lebih dari satu pada kalimat. Karena itu buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah mengerti maksud dari kalimat tersebut. Ya, tujuan utamanya adalah agar pembaca itu mudah mengerti. Makanya kita menggunakan kalimat yang logis. Kita tidak menggunakan kalimat yang ambigu. Ambigu itu bermakna lebih dari satu. Kalau bermakna lebih dari satu nanti yang bacanya bingung. Ya, ini benar apa enggak? Jadi gitu ya. Contohnya ini yang tidak efektif. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang efektif, Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Nah, jadi itu lebih lebih efektif, lebih logis ya, karena langsung pada poinnya. Kalau yang pertama, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan, itu bisa ambigu. Ambigunya waktu yang dan tempat dipersilahkan ini maksudnya untuk pidato apa yang lainnya. Nah, jadi itu lebih ambigu ya. Jadi yang benar itu yang Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Nah, itu. Oke. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dan terima kasih sudah menonton video ini. Jika bermanfaat bisa dibagikan, di like atau di subscribe. Terima kasih.